Prabowo hentikan ekspor gas. Indonesia untung, dunia panik. Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan besar dengan menghentikan ekspor gas Indonesia. Keputusan ini mengguncang banyak negara yang selama ini bergantung pada pasokan energi murah dari Indonesia. Singapura panik, Malaysia gelisah, dan Amerika Serikat gigit jari. Mereka kini harus mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Tetapi, mengapa Prabowo berani mengambil langkah berani ini? Jawabannya sederhana. Indonesia butuh energi untuk kepentingan sendiri. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM), Indonesia memiliki cadangan gas alam mencapai 54,83 triliun standar kaki kubik (TSCF). Namun, selama ini kita lebih sibuk mengekspor gas ke luar negeri sementara industri dalam negeri sering mengalami kekurangan pasokan. Singapura menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Selama ini, 60% pasokan gas mereka berasal dari Indonesia. Dengan gas murah tersebut, Singapura mengolahnya menjadi listrik dan menjualnya dengan harga mahal. Mereka menikmati keuntungan ganda sementara Indonesia justru rugi. Prabowo melihat ini sebagai ketidakadilan. Mengapa negara lain bisa kaya dari sumber daya kita, sementara rakyat kita sendiri harus membayar energi dengan harga tinggi? Malaysia juga terkena dampaknya. Meskipun negara ini memiliki cadangan gas sendiri, mereka masih bergantung pada pasokan dari Indonesia. Selama ini, Malaysia bisa membeli gas dari Indonesia dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar internasional. Namun, sekarang tidak ada lagi diskon. Indonesia bukan lagi sekadar gudang stok murah bagi negara tetangga. Bukan hanya negara-negara tetangga yang panik. Amerika Serikat juga merasakan dampaknya. Selama ini, mereka terbiasa mengendalikan pasokan energi dunia, termasuk minyak di Timur Tengah dan gas di berbagai negara. Bahkan ada isu bahwa Donald Trump ingin ikut campur dalam konflik di Gaza demi mengamankan gas alam di sana. Namun Indonesia kini mengambil sikap tegas. Gas Indonesia untuk rakyat Indonesia terlebih dahulu. Jika negara lain menginginkan gas kita, mereka harus berinvestasi di Indonesia dan membangun industri bersama, bukan sekadar menjadi pembeli murah. Eropa pun gigit jari. Mereka sudah mengalami krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina, dan sekarang keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor gas semakin menambah tekanan. Tetapi, ini bukan masalah kita. Ini adalah momen bagi Indonesia untuk berdiri tegak dan menunjukkan bahwa kita bukan lagi sekadar pemasok bahan mentah. Kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal harga diri dan kedaulatan nasional. Selama ini, kita terlalu murah hati mengekspor sumber daya mentah ke luar negeri, sementara rakyat kita sendiri masih kesulitan mengakses energi murah. Prabowo ingin mengubah itu. Indonesia harus menjadi pemain utama dalam sektor energi, bukan hanya sekadar penonton atau kasir energi bagi negara lain. Langkah ini juga menjadi bagian dari visi besar Prabowo untuk swasembada energi. Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah: gas, batu bara, tenaga air, dan panas bumi, geotermal. Selama ini, kita hanya menggali dan menjualnya dalam bentuk mentah. Kini saatnya kita mengolahnya sendiri dan meningkatkan nilai tambah sebelum dijual ke luar negeri. Salah satu alasan utama di balik kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, terutama dari Singapura. Selama ini, Indonesia justru membeli kembali produk olahan dari gas dan minyak yang diekspor ke Singapura dengan harga lebih mahal. Ini jelas merugikan. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus membangun kilang sendiri, mengolah sendiri, dan menggunakan sendiri sumber daya energinya. Dengan menghentikan ekspor gas, Indonesia bisa menghemat hingga 450 triliun rupiah per tahun dari impor minyak dan gas. Uang sebanyak itu bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, serta subsidi energi bagi rakyat. Lebih baik dana tersebut digunakan untuk kemajuan bangsa daripada terus-menerus menjadi donatur energi bagi negara lain. Dengan kebijakan ini, Indonesia mulai dipandang sebagai kekuatan besar dalam sektor energi global. Negara-negara lain kini sadar bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa dianggap remeh. Jika dulu kita hanya dianggap sebagai pemasok bahan mentah, kini kita naik level menjadi pemain utama yang menentukan aturan main. Tentu saja ada kritik terhadap kebijakan ini. Beberapa pihak khawatir bahwa penghentian ekspor gas bisa mengguncang ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Tetapi pertanyaannya adalah,
Apa gunanya ekspor besar-besaran jika kita masih harus mengimpor bahan bakar minyak, BBM, dengan harga mahal? Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan dan strategi jangka panjang. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia tidak berhenti menjual energi. Kita hanya mengubah cara bermain. Alih-alih mengekspor gas dalam bentuk mentah, kita bisa mengolahnya menjadi LNG, Liquefied Natural Gas, atau produk energi lainnya yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Ini akan memberikan keuntungan lebih besar bagi negara. Selain itu, Indonesia juga tengah mengembangkan energi terbarukan. Jika kita bisa mengoptimalkan potensi tenaga surya, panas bumi, dan energi air, bukan hanya kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir teknologi energi terbarukan ke dunia. Indonesia tengah berada di titik balik penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya energi. Selama bertahun-tahun, negeri ini dikenal sebagai salah satu pemasok energi terbesar di dunia. Namun ironisnya, banyak rakyatnya masih mengalami kesulitan dalam mengakses energi dengan harga terjangkau. Kini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto mengambil langkah besar untuk mengubah paradigma ini dan membawa Indonesia menuju kemandirian energi. Mengapa kemandirian energi itu penting? Menghentikan ketergantungan pada pihak asing. Selama ini, Indonesia banyak mengekspor sumber daya energi seperti batu bara, gas alam, dan minyak mentah dengan harga murah ke negara lain. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kita justru mengimpor energi dengan harga lebih tinggi. Ini adalah sebuah paradoks yang harus segera diakhiri. Dengan kebijakan baru, Indonesia akan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik sebelum menjual ke pasar internasional, menjamin ketersediaan energi bagi rakyat. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa rakyat Indonesia memiliki akses yang lebih baik terhadap energi. Listrik yang stabil, bahan bakar dengan harga yang wajar, dan energi yang berkelanjutan adalah hak setiap warga negara. Dengan mengelola sumber daya sendiri, Indonesia bisa lebih fleksibel dalam mengatur harga dan distribusi energi di dalam negeri, memaksimalkan manfaat ekonomi. Ketika Indonesia menjual sumber daya energinya dengan harga murah ke luar negeri, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh negara pembeli. Dengan kebijakan baru ini, kita dapat meningkatkan nilai tambah dari energi yang kita hasilkan melalui hilirisasi dan pengolahan dalam negeri. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat ekonomi nasional. Langkah ini tentu tidak mudah, dan tidak semua pihak akan senang dengan kebijakan ini. Negara-negara yang selama ini menikmati energi murah dari Indonesia mungkin akan menunjukkan ketidaksenangan mereka. Tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri bisa saja muncul. Namun, jika kita terus takut membuat perubahan, kapan Indonesia bisa benar-benar maju? Selain itu, tantangan dalam negeri juga tidak bisa diabaikan. Beberapa kelompok bisnis yang sudah nyaman dengan sistem lama mungkin akan berusaha menghambat perubahan ini. Namun, pemerintah harus tetap tegas untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik demi kepentingan nasional. Rakyat Indonesia harus memahami bahwa kebijakan ini bukan hanya keputusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung kemandirian energi, seperti mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mulai beralih ke energi terbarukan, menghemat penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari, mendukung kebijakan hilirisasi, industri agar sumber daya alam kita bisa diolah di dalam negeri. Indonesia sedang menata ulang posisinya di dunia. Negara-negara lain mungkin terkejut dengan langkah yang kita ambil, tetapi kita harus bangga karena ini adalah langkah menuju kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Prabowo telah membuka jalan bagi masa depan yang lebih mandiri. Sekarang, tugas kita sebagai rakyat adalah mendukung kebijakan ini dengan penuh semangat agar Indonesia semakin kuat dan berdaulat dalam sektor energi. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi negara yang dirugikan dalam perdagangan energi. Kini, saatnya Indonesia berhenti menjadi supermarket energi dunia dan mulai menjadi pemimpin dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri. Keputusan ada di tangan kita. Mari kita dukung kemandirian energi untuk masa depan yang lebih cerah dan berdaulat.